Oh, aduh, astagfirullah. Tapi yang Bang Spidol. Ya kesini teh buru-buru wae. Ada. Ya. Tapi yang Bang Spidol ya. Ya. Alhamdulillah, pulangnya takut ya. Nah, ya. Catat Pak. Nah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. ibu mah Ayo deh, ikut karena aja. pintar jadinya sudah mah nggak bisa ngikutin. Pondok ini. Kejang wae Pak. Ya. Babu Marifati Alamatil Irobi. Ya bab nyarioskeun ciri-ciri alamatna i'rob. Halaman berapa teh punten kan? Ieu mah halaman genep. Ya. Paminu eta mah duka sami Bawah ya. yang bawah. Babu ma'rifati alamatil i'robi. Bab mertelakeun cirina pirang-pirang i'rob. Marifati teh apa tadi? Ma'rifati itu mengetahui. Oh, arifnya gitu. Arofa. Bab mengetahui alamatnya i'rob. Li'robi arba'u alamatin. Li'robi ropa arba'u alamatin 4 ciri. Adomatu domah, wal wau dan wau, wal alifu dan alif, wa nunu dan nun. Jadi di ini bab bade nyarioskeun ciri-cirina i'rob. Pan i'rob teh kemarin kebagi 4 Pak. Ropa, nasab, khofad, jajem. Ropa bukan domah, tapi alamat utamanya domah. Nah, di sini mau menerangkan alamat-alamatnya. Kalau ropa ketika kalimah masuk yang meropakan, ambil yang mengeropakan, dia pasti harus ropa. Kalau kalimahnya dari kalimah fi'il mufrad, isim mufrad contohnya, berarti harus alamat ropanya domah. Li rofi arba'u alamatin. Ropa itu mempunyai 4 ciri. Ada 4 ciri, ada 4 alamat. Ke-1 domah, kedua wawu, ketiga alif, keempat nun. Jadi ada yang ketika ropa teh dia ropanya alamatnya domah, ada yang ketika ropa dia alamat ropanya wawu, ada yang ketika ropa alamat ropanya alif, ada juga yang nun. Pama domatu mangka adapun domah, patakunu mangka ada, mangka aya ya domah, campur-campur namanya. Alamatan menjadi ciri li rofi untuk i'rob ropa fi arba'ati mawadi'a di 4 tempat. Fil ismil mufradi 1 di isim mufrad. Wa jam'i taksiri yang kedua jamak taksir. Wa jam'il muannatsi salimi yang ketiga jamak muannats salim. Wal fi'lil mudhari'i yang keempat fi'il mudhari. Aladi lam yatasil yang belum bertemu bi akhirihi kalawan akhirnya fi'il mudhari sayun apapun. Nah. Sayun sawiji-wiji gitu. Bahasa Indonesia mah duka naon lah gitu nya. Yang penting ngartos.
Lam yatasol. Lam yatasil kang yang belum antal, naon yang belum antal, yang belum nempel bi akhirihi akhir ke akhirnya fi'il mudhari sayun satu per Maksudnya belum ketempel ku apapun nanti penjelasannya. Lam yatasil ya. Yatasil. Alamat ropa yang pertama domah, ini alamat yang nomor utama, alamat asliyahnya. Nah ini domah jadi ciri ropa di mana fi arbaati mawadi'a di 4 tempat. Satu pilih ismil mufradi di isim mufrad. Jadi kalau ada kalimat isim mufrad dia harus diropakan, maka alamat ropanya domah. Jaidun, alamat ropanya domah. Ta amrun, doroba amrun, nasoro jaidun. Itu jadi fa'il kan ya. Harus ropa, fa'il harus ropa. Doroba memukul, saha jaidun kijaid. Jaidun itu yang mengerjakan pekerjaan pemukulnya. Berarti kalau pemukul itu fa'il disebutnya. Ta fa'il dia harus ropa. Yang memerintah ropanya apa? Ini fi'ilnya doroba. Ini jaidun harus ropa. Alamat ropanya pakai naon? Nah, kusabab ieu jaidun tapi isim mufrad, maka alamat ropana domah jaidun. Kasih domah. Wa jami taksir atau jama taksir. Kalau isim mufrad teh nyata ma laisa musanan wala mujmu'an wala mulhaqon bihima wala minal asmail khamsati. Jadi lempang nama isim mufrad isim anu sanes kalimah nunuduhkeun kana dua maknana atau lebih di dua, dan juga sanes tina isim lima. Isim lima nanti di depan ada. Pokoknya kalimah anu maknana teh satu kayak jaidun, seorang kijaid. Amrun, ya, kitabun. Kalau kitabun, ya kitabun itu juga isim mufrad. Isim mufrad. Wa jami taksiri yang kedua jamak taksir. Taksir. Tafsir. Taksir. Taksir itu pecah, berubah. Jama yang pecah, yang dipecah. maksud tadi teh fatakunu teh adalah tartosna mungkin. Fatakunu mangka aya, ieu domah, maka ada, ieu domah alamatan menjadi ciri. Lamun jama taksir mata goyaro an binai muprodihi. Nah itu kalau di sarahnya kan ya di jajaran kedua dari bawah, atasnya pisan wahwa mata goyaro an binai muprodihi. Oh di sini. Ada. Di sini. Kalau di sarahnya itu sarahnya tengahnya namanya. Baris kedua dari bawah. Ya, ada nggak? Nah, Wahwa baris kedua dari bawah, kedua pisan. Beda cetakan gitu. nahu jaa Oh baris tah nahu wama nahu jaa rijalun rijalinya jaa rijalu sebelumnya wajamu taksiri berarti baris ketiga. Wahwa mata goyaro an binai muprodihi. Jama taksir itu ma kalimat tagoyaro yang berubah an binai muprodihi dari bentuk mufradnya. Nahu jaa rijalu. Atau A-nya panjang. jaa rijalu ar-rijalu. Mufradnya rojulun ya.
Jadi jamak taksirnya rijalun. Jamak yang berubah dari kalau mufradnya apa, terus dia berubah katanya. Suku katana berubah. Tanya gitu namanya jamak taksir. Kayak kitabun ada yang berubah jiadah ditambah. Ini rojulun ditambah alif rijalun. Ada yang berubah dikurangi kayak kitabun kutubun. Ya. Rasulun rusulun. Gulamun gilmanun. Oh yang berubah itu berarti harus ngapalkeun eta mah, ngapalkeun. Usaha teh. Sanes ngapalkeun kata-kata bahasa Arabnya we. Mufradat gitu. Kalau berubah dari mufradatnya, berarti ini jamak taksir. Berubah berarti maknanya banyak itu. Rojulun seorang lelaki, rijalun lelaki banyak. 3 yang disebut jamak itu 3 ke atas. Dari 3 ke atas itu jamak. Kalau 2 mah berdua. Kalau berdua itu disebutnya tasniyah. Kalau bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia mah berdua. Ada jamaknya. Oh, kalau bahasa Indonesia mah lebih dari 1 jamak. Nah, ini jamak taksir ketika dia ada yang merupakan. Contoh di sini jaa ar-rijalu. Jaa fi'il madi. Jaa sudah datang. Siapa ar-rijalu? Laki-laki banyak. Nah, ini jaa jadi fa'il yang datang, orang yang mengerjakan pekerjaan. Berarti kalau fa'il itu harus diropakan. Alamat ropanya apa? Oh, ini jamak taksir. Alamat ropanya berarti si lamnya yang akhirnya dikasih domah. Ar-rijalu. Wa jamul muannats salimi dan jama muannats salim. Kalau jama muannats salimah wa huwa ada enggak? Wa jamul muannats salimi wa huwa majumi'a bi alifin wa ta'in majidataini nahu ja'atil hindatu. Wa jami'a Ma jumi'a ma itu kalimat. Jumi'a yang dijamakan bi alifi kalawan alif tegasna ditambahan ku alif wa ta'in dan ta majidataini yang menjadi panambah 2 nana. Ada tambahan, dibuat tambahan. Kalau jamak muannats salim itu jadi jamaknya tadi tambahan alif dengan ta kayak muslimatun. Jamak teh banyak, muannats itu cewek, salim itu selamat. Maksudnya selamat kalimatnya tidak dirubah. Kayak hindun selamat kan dia tidak jadi hunudun. Kalau hindun kalau jamak taksirnya hunudun. Ini selamat yang dimaksud selamat itu selamat dari berubah kalimatnya. Kalimat asalnya hindun tetap. Cuma ditambah alif sama ta. Hindatu. Muannats itu buat wanita. Kalau muannats salim itu jamak muannats salim. Jamak banyak. Muannats itu cewek. Salim itu selamat. Kayak Fatimatun. Muslimun lah. Muslimun. Muslimatun pirang-pirang atau non bahasa Indonesia non muslimatun teh muslimah banyak lah kayaknya. Muslimah banyak, muslim perempuan banyak, para muslimah. Wah ya gaulna di leuweung jadi teu hafal bahasa Indonesia. Ini mas arti soalnya bahwa apa jumi'a yang ditentukan di alif. Ya. Kalau yang udah tahu arti nama nggak usah di ini. Kalau nggak tahu semuanya. Jadi jamak muannats kalau jamak taksir tadi jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Kalau jamak muannats salim itu jamak yang dikasih tambah alif dan ta akhirnya. Muslimun, muslimatun tambah alif dan ta. Fatimun atau jaujun, jaujatun ya. Jaujatun,
pirang-pirang istri, para istri. Kalau jauh jatani 2 istri, kalau jauh jatun pirang-pirang istri, istri banyak, lebih dari 3. Muslimun atau muslimatun, muslimah 1 orang, muslimatani 2 muslimah, muslimatun para muslimah. Jamak muannats salim itu yang ditambah alif dan ta akhirnya. Ini ketika dia diropakan alamat ropana, maka kudu domah, pakai domah alamat ropana. Jadi domah itu buat isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim. Wal fi'lul mudhari'u alladzi lam yatasil bi akhiri sayun, dan yang keempatnya fi'il mudhari yang belum bertemu dengan apapun akhirnya. Yang dimaksud apapun itu nanti fi'il mudhari sok aya nu nempel alif domir tasniyah, waw domir jama', iya muannasah muthoba, nun jama' niswah. Jadi fi'il mudhari yang akhirnya belum ada apa-apa, kayak yansuru, yadribu, yaftahu, ya'lamu. Akhirnya dari akhirnya belum ada apa-apa. Nah, ini ketika fi'il mudhari diropakan alamat ropanya domah. Fi'il mudhari diropakannya kemarin gara-gara belum ada yang menasabkan, belum ada yang ngajajemkeun. Ieu fi'il mudhari kadah diropakeun. Amil teh kan kemarin kebagi berapa? 2. 2 ya. Manawi sama labdi. Amil manawi ada 2. Satu fi'il mad. Yang satu fi'il mudhari ketika belum ada yang memerintah nasab, yang belum ada yang memerintah jajem. Berarti harus diropakan. Nah, ini fi'il mudhari belum ada yang menasabkan, belum ada yang menjajemkan. Maka fi'il mudhari ini harus diropakan. Alamat ropanya apa? Nah, kalau fi'il mudhari yang akhirnya belum ada apa-apa, yansuru. Alamat ropanya ro-nya dikasih domah. Yadrib bu, yaftahu. Kalau yang belum ada apa-apa. Jadi yang masih belum lam yatasil beres itu belum ada apapun akhirnya. Nanti kalau udah ada apa-apa, ya ketempelan alif domir tasniyah contohnya yad riba ni. Alamat ropanya nun, itu yang nun. Atau waw domir jama' yad ribuna, alamat ropanya nun. Atau ya muannasah muhatobah tad ribina. Kalau di pesantren mah disebutnya kias. Jadi kalau di kias teh fi'il mudhari itu semuanya jadi ada 14. Wuku natehnya ngawuku disebutnya. Yansuru itu mah belum ada apa-apa. Dia menunjukkan mufrad itu mah, mufrad mudzakkar ghaib. Jadi yansuru itu mufrad mudzakkar ghaib. Kalau yang belakang fi'il mudhari itu kan belakangnya ya ada huruf mudharaahnya, iya, ta, hamzah sama nun. Fi'il mudhari teh. Kalau iya buat ghaib, kalau ta buat muhatobah, iya, ta, hamzah, nun. Iya itu untuk ghaib. Ghaib aja. Kalau tama untuk ghaibah sama muhatab sama muhatobah. Ghaibah. Ya, ghaibah. Dan Muhatobah. Muhatab, muhatobah. Jadi 2 muhatab sama muhatobah. Kalau hamzah itu buat mutakalim. Sendiri. Buat sendiri. Mutakalim wahdah. Kalau nun mutakalim al goer buat bareng-bareng. Nansuru kita semua menolong. Nadribu kalau ada nun belakangnya nun, nadribu kita semua memukul. Hamzah adribu saya sendiri memukul. Ansuru saya sendiri menolong. Akulu saya berkata, nakulu kita berkata gitu. Nah, tadi nun teh mutakalim naon teh? Mutakalim ma'al goer. Ma'al goer. Jadi buat
kami Ya, kami. kami jadi mananya tuh. Nakulu kita berkata, nansuru kita menolong, nadribu kita memukul. Kalau hamzah adribu saya memukul, ansuru saya menolong, akulu saya berkata. Kalau iya buat goib, goib itu nawannya lamun bahasa orang ketiga lah gitu, orang dia Mereka. dia orang ketiga yang tidak ada di depan ya. Kalau yang ada di depan apa disebutnya orang keseberapa? Orang kedua. Oh, itu orang kedua. Oh gitu. Orang ketiga kamu itu orang kedua, orang ketiga itu dia. Ya. Oh Gua ngobrol sama Wahyu, ngobrolkan dia Mang Wahyu. Itu dia mah ya takkan biasa sumping. oh ya teh orang ketiga. Oh gitu. Jadi sama nu nyarios. Orang kedua nu diajak nyarios. Nu dicarios ke didongengkeun eta dia. berarti kalau ya itu nanti mananya untuk orang ketiga. Ya ribu dia memukul siapa gitu ya. Kalau ya dribani ada buat ia juga orang ketiga juga, tapi dia berdua memukul karena ada alif domir tasniah disebutnya. Ya dribuna mereka gitu orang ketiga banyakan. Mereka memukul. Kalau tadi itu buat goib ya, jadi goib itu orang ketiga laki-laki. Jadi yang dimaksud kalau iya itu buat laki-laki. Kalau tadribu buat goibah. Tadribu mereka dia perempuan memukul, tadribani dia berdua perempuan memukul. Jadi yang dimaksud dia itu perempuan kalau pakai ta. Goibah kalau goib itu orang ketiga laki-laki, kalau goibah itu orang ketiga perempuan. Tapi kalau tamah ya, bisa buat orang ketiga perempuan, bisa juga untuk orang kedua laki-laki. Kayak tadribu dia memukul. Jadi gimana susunan katanya ini masuknya kemana? Ya, kalau dirinci mah semuanya ada 14. Yansuru, yansuroni, yansuru yang pertama ini orang ketiga laki-laki sendiri. Yansuroni orang ketiga laki-laki kedua orang. Yansuruna orang ketiga laki-laki banyakan, ada wawunya. Tansuru orang ketiga perempuan. Tansuroni orang ketiga dua orang. Yansuroni, yansuruna, tansuroni, yansurna. Nah, yansurna ini buat orang ketiga perempuan banyakan. Adil yansurna itu nun jamak niswah disebutnya. Nah, kalau tadi mah yang laki-laki mah pakai wawu kan ya. Kalau si perempuan mah pakai nun yansurna. Yansuru, yansuroni, yansuruna, tansuru, tansuroni, yansurna. Pakai iya juga itu. Apa ada goibahnya berarti juga nya. Iya. Terus tansuru, tansuroni, tansuruna, tansurina, tansuroni, tansurna. Ansuru, nansuru 12 bukan. Hitung lagi. Ini benar 14. Yansuru, yansuroni, yansuruna, tansuru, tansuroni, yansurna, tansuru, tansuroni, tansuruna, tansurina, tansuroni, tansurna, ansuru, nansuru 14. Jadi yang 14 ini 3 buat orang ketiga laki-laki, seorang, dua orang, 3 orang. Yang 3 lagi buat orang ketiga perempuan, 1, 2, 3 orang. Orang kedua 1, 2, 3 orang. Mufrad tasniyah jama gitu. Mufrad tasniyah jama. Orang ketiga mufrad perempuan, mufrad tasniyah jama. Buat orang pertama berarti nya kalau mutakalim teh orang sayah teh orang ke-1. Iya. Orang ke-1 sendiri sama orang ke-1 banyakan. Kami Itu istilahnya apa tuh huruf di belakang mudhari itu?
Kalau alif itu alif domir tasniyah namanya. Oh, ini. Jadi yang di belakang fi'il mudhari itu satu alif domir tasniyah, Ya. waw domir jama, Oh, saya maksudnya anu di depan. oh huruf mudharaah. Huruf mudhari. Huruf mudharaah itu namanya. Yang di depan huruf mudharaah. Ya, ta, hamzah, sama nun itu huruf mudharaah namanya. Kalau huruf mudharaahnya iya berarti itu buat goib atau goibah, jama goibah. Lah iya mah cuma goibahnya cuma buat banyak aja. Yansuru, yansuroni, yansuruna, tansuru, tansuroni, yansurna. Cuma buat goibah ya, jamaah goibah. Kalau iya mah. Kalau tama buat goibah ada, buat muhotob juga ada, buat muhotobah juga ada. Yap. Jadi kalau dirinci mah itu semua fiil itu jadi segitu, jadi 14 semuanya. Mau kalau fiil mudhari katanya, fiil mudhari semua jadi segitu, mau fiil mudhari dari buku apapun. Jadi kalau kita mau buat kalimat, buat menunjukkan buat dua orang, dia dua orang, oh yansuroni. Untuk menunjukkan mereka banyakan laki-laki, yansuruna. Buat menunjukkan dia, kamu berartinya kamu sendiri, tansuru. Buat menunjukkan kamu banyakan laki-laki, tansuruna. Nggak lepas dari itu. Dari yang 14. Domir sama kan, domir juga. Huwa humahum, hiya humahuma, huwa humahum, hiya humahuna, anta antuma antum, angti antuma angtuna, ana nahnu. Itu domir-domir ropa. Domir-domir nasabnya iyaha, iya, iyahu, iyaha, iyahum, iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. 14 sama semuanya. Jadi kata-kata itu nya, bahasa itu nggak keluar dari yang 14. Maksudnya kalau buat satu orang berarti buat duaan, ya. Kalau buat bukan duaan, buat tigaan, ya. Nah, yang seorang duaan, tigaan, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Terus jadi bahasa itu cuma ada goib, dia, kamu, sama saya, ya. Nah, kalau saya cuma ada saya sendiri, saya banyakan. Kami cuma ada saya sama kami. Ini cuma 14 itu. Iyaha dari yahu, iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahuna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakuna, iyaya, iyana. 14. Domir yang ketika dia JR masuk huruf JR, contoh bihi, bihuma, bihum, biha, bihuma, bihuna, bika, bikuma, bikum, biki, bikuma, bikuna, bina. Oh, biki deh apa? Buat dia perempuan. Benar. Ki. Ya. Kalau domir nasabnya yaki. Kalau ada domir, kalau dia lagi JR majrur, kenapa pakai B? Nah kalau JR pasti ada huruf JR-nya, ya. Biki. Jadi alaiki, alaika, alaiki, alaikuma, alaikum, alaikuna, alaya, itu alaya saya, alaina kita, alaina kita. Alamat ropa itu semuanya ada 4, 1 domah, kedua wawu, ketiga alif, keempat nun. Domah dia menjadi alamat ropa dalam 4 tempat. 1 isim mufrad, di mana-mana isim mufrad harus diropakan karena ada yang memerintah ropa. Contoh fi'il, ja'a jaidun. Nah, isim mufrad maka alamat ropanya harus dengan domah. 1 domah itu untuk isim mufrad.
Kedua, jamak taksir. Jamak taksir ketika ada yang memerintah ropa, contoh rijalun. Ya. Ja'a rijalun. Alamat ropanya berarti domah. Ketiga, jamak muannats salim. Jamak muannats salim ketika diropakan alamat ropanya domah. Contoh, ja'at al-hindatu. Kenapa pakai ta fiilnya? Kan kemarin tak tanis. Tak tanis itu buat perempuan. Kedepannya harus pakai perempuan fiilnya. Kalau si pelaku pekerjaannya perempuan, maka dalam fiilnya pun harus pakai ta. Ja'a jaidun, ja'at hindun, nasoro. Makanya ta itu jadi harus diperhatikan. Contoh gini, dorobat ada hindun, ada hijab. Contoh dorobat ada hindun atau patimahnya, dorobat patimah Umar. Ya. Ini siapa yang memukulnya? Pasti perempuan. Patimah berarti yang memukul. Dorobat memukul siapa? Patimah tu. Berarti patimahnya harus dibaca tu. Cirinya ini fiilnya ada ta tanis. Ada ta ditambah ta. Kalau fiilnya ada ta berarti si fa'ilnya muannas, harus perempuan. Walaupun nanti dikebelakangkan dorobat jaid patimah. Dorobat jaid patimah, ini jaidnya dibacanya jaidun apa jaidan. Terus patimahnya dibaca patimatun atau patimatan. Nah, ketahuan karena di sini ada dorobat. Oh, berarti ini dorobat ini yang memukulnya cewek. Yang memukulnya cewek berarti yang memukul itu patimah. Yang memukul itu fa'il harus ropa, patimatun. Nah, setelah ada yang memukul pasti ada yang dipukul. Oh, berarti ini jaid yang dipukul. Yang dipukul itu maf'ul harus nasab, jaidan dorobat, jaidan patimatun. Jadi emang harus dilihat kata-kata teh, harus jeli gitu. Kalau dalam kasus seperti itu mak, fa'il dan maf'ul boleh fa'ilnya yang memukul didahulu, yang dipukul dikatakannya lebih dulu daripada yang dipukul, karena pasti nggak bakal ketukar. Dorobat, jaid, patimah itu mah nggak bakal ketukar kan ya? Itu mah pasti tahu. Susunan mah itu kalau susunan kayak gitu boleh. Dorobat, kita bikin buku dorobat, jaid, patimah. Ini nggak bakal ketukar mana yang dipukul, mana yang kepukul. Boleh ini lapad patimah didulukan, diakhirkan. Harus susunan aslinya makan dorobat, patimah, jaid. Tapi kalau yang bakalan tidak ketahuan mana yang dipukul, mana yang memukul, itu mah nggak boleh. Yang memukul harus duluan, yang dipukul harus di belakang. Doroba, jaid, Umar. Ini laki-laki ya, doroba laki-laki, jaid laki-laki, Umar laki-laki. Fiilnya juga doroba buat laki-laki. Jadi nggak tahu ini siapa yang memukul. Ini mah harus didulukan. Doroba, jaid, Umar. Doroba, jaidun, amrun. Berarti Umar yang dipukul. Itu juga dalam kitab. Kalau dalam ucapan mah boleh-boleh aja, asal kita di akhirnya doroba, jaidan, amrun. Kalau ucapan mah kan kita udah ada jabar jiannya gitu. Kalau di ucapan, terkecuali ucapan juga kalau yang jabar jiannya muqaddaroh, itu mah gak boleh. Muqaddaroh kayak Musa sama Isa, doroba Musa Isa. Mana yang ropa, mana yang nasab kan domahnya muqaddaroh, patahnya muqaddaroh. Doroba Musa Isa. Itu Musa seumpama jadi pemukul harus tetap duluan. Kalau Musa yang memukul berarti Musa harus duluan. Kalau Isa yang memukul, Isa harus duluan. Doroba Isa Musa. Soalnya akhir katanya kan alif dua-duanya. Kalau alif itu tidak dohir, alamat irojnya tidak dohir. Jadi ketika dia ropanya domah muqaddaroh, ketika nasab dia patahnya muqaddaroh, nggak dohir, nggak ketahuan. Doroba Musa Isa. Oh, jadi Musa memukul Isa? Bukan yang memukul Isa.
Kenapa kata-katanya? Itu mah wajib didulukan. Walaupun dalam ucapan juga. Kalau kira-kira kalimahnya tidak bisa dibedakan mana si pemukul, mana yang memukul. Ustaz, ai pinodore bisa misalnya yadribu terus umaru itu atau enggak langsung yadribu langsung nasab atau gimana? Yadribu terus langsung maf'ulnya gitu. Fa'ilnya nggak ada. Langsung fa'ilnya. Ini harus fa'il. Fa'ilnya. Terkecuali gini fi'il mudhari yang mabni majhul. Kayak dorob yadribu. Yadribu memukul. Jaidun ki Jaid. Siapa Amron kepada Ki Umar, ya. Yadribu memukul Jaidun ki Jaid, Amrun kepada Ki Umar. Tak boleh dibuang. Tidak dibicarakan si pemukulnya. Tapi bentuk katanya bukan jadi yadribu. Yudrobu. Yudrobu telah dipukul. Siapa? Amrun. Tak ini si Umar yang tadinya maf'ul nasab. Ditarik. Dipindah ke tempatnya fa'il. Tapi namanya bukan fa'il itu. Naibul fa'il namanya. Naibul fa'il. Tapi susunan fi'il mudhari'nya juga dirubah. Yudrobu. Yudrobu. Amrun. Telah dipukul. Siapa Amrun? Ki Umar. Kecuali nggak ada fa'ilnya itu mah domah naon fa'ilnya teh domir mustatir. Tapi belakangnya harus disebut dulu kayak Jaidun yadribu Amron, Jaidun ki Jaid yadribu memukul ini ki Jaid, tapi nggak disebut lagi Jaidnya. Sudah maklum ada domir mustatir gitu lah. Amron ki Umar langsung maf'ul kayak gitu. Tapi di belakangnya harus dibilangin dulu mana fa'ilnya. Jaidun yang pertama mah itu jadi mubtada ya. Jaidun yadribu Amron. Udah nggak usah disebut lagi yadribunya, Jaidnya. Kalau kata-kata yang lengkapnya mah gini, Jaidun yadribu Jaidun Amron. Tapi udah maklum, udah tahu. Yang mendengar juga pasti yang dimaksud yang memukul itu pasti Ki Jaid. Ya udah dianggap domir dia gitu. Udah dianggap domir dia itu. Ya yadribu kan itu, yang suruh domirnya ada domir dianya. Buat mutakalim wahdah. Non goib, mufrad mudakar goib. Wallahu a'lam bishawab.